Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon dukungan Anda dengan subscribe, menonton, menyukai, berkomentar, atau membagikan video kami. Selamat menonton dan insya Allah bermanfaat. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Umum. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TEP MPR nomor 17/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja atau buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia, Statsbla tahun 1887 nomor 8. Ordonansi tanggal 17 Desember tahun 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita, Statsbla tahun 1925 nomor 647. Ordonansi tahun 1926 Peraturan mengenai kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal, Statsbla tahun 1926 nomor 87. Ordonansi tanggal 4 Mei tahun 1936 tentang Ordonansi untuk mengatur kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja, Statsbla tahun 1936 nomor 208. Ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia, Statsbla tahun 1939 nomor 545. Ordonansi nomor 9 tahun 1949 tentang pembatasan kerja anak-anak, Statsbla tahun 1949 nomor 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 598-A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 8.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270. Undang-Undang Nomor 7 PNPS Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau penutupan, lockout, di perusahaan, jawatan dan badan yang vital, Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti. Undang-undang ini di samping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998. Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 Konvensi Dasar International Labour Organization, ILO. Konvensi dasar ini terdiri atas 4 kelompok yaitu kebebasan berserikat, Konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98. Diskriminasi, Konvensi ILO nomor 100 dan nomor 111. Kerja paksa, Konvensi ILO nomor 29 dan nomor 105, dan perlindungan anak, Konvensi ILO nomor 138 dan nomor 182. Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi ke-8 konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ke-7 prinsip dasar tersebut. Undang-undang ini antara lain memuat landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan, pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perlindungan pekerja atau buruh,
termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagian 1, Pembahasan Umum. Di video berikutnya insya Allah kita lanjutkan dengan membahas penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagian 2 pasal demi pasal.